Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekjen, Ketua FKDB, Bapak, kita belum kenalan, belum sempat kenalan, Pak Mulyadi, para pejabat Barkam, ada Pak Kakortimas, para Karo, Direktur, dan para kombes-kombes saya banyak. Siap nyangkul nggak ini? Mudah-mudahan siap nyangkul. Para Pak Polres, Pak Dipolai, Pak yang mewakili Dandim, para tamu undangan, dan yang paling penting sebenarnya kalau ada majikan, ada pengusaha, ada karyawan. Di sini saya lihat kelompok tani. Mudah-mudahan beliau semua sehat semua. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala nikmat, sehat, segala rezeki sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam sesuatu hal yang bertujuan sangat mulia. Mungkin kita mengingatkan, mari kita sama-sama merenung sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak saudara-saudara kita yang gugur, yang meninggal, yang hilang sampai sekarang belum ditemukan, dan juga banyak saudara-saudara kita TNI, Polri, masyarakat sebagai relawan yang sedang berjuang untuk membantu. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta waktu beberapa saat. Doa mulai. Selesai. Hari ini kita kumpul di sini dengan tujuan yaitu menanam jagung. Dan ini adalah Gelora Semarak, program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Tadi sudah diceritakan banyak oleh Pak Mulyadi, Pak Luki. Sebenarnya bersyukur orang hidup di Indonesia. Sepanjang jalan masuk Indramayu, tanahnya subur, hijau semua. Ya, hijau semua artinya potensi kita untuk miskin itu kecil. Potensi untuk miskin kecil. Hanya saja ya, kita belum saling bahu-membahu. Nah, kalau hari ini FKDB dengan segala tujuan sucinya ya, membantu menanam, dan pada akhirnya jangan lupa Pak, membantu membukakan lapangan kerja bagi anak-anak yang betul-betul mampu ya. Ada pemuda yang nganggur, ya sudahlah sementara kita kerja ini dulu, yang penting jangan nganggur. Kalau dalam suatu masyarakat tidak ada pengangguran, semuanya fokus dengan pekerjaan yang mendapatkan income ya, pasti masyarakat punya daya beli. Kalau punya daya beli, insya Allah tugas polisi aman. Mereka tidak akan nyari-nyari dari sesuatu yang bukan haknya, tidak akan mencuri, tidak akan menipu, dan bahkan yang lebih parah adalah merampok, membegal. Saya mantan Kapolda Metro. Saya ceritakan kepada Bapak semua. 1 minggu itu kejadian di Polda Metro 1000 lebih perkara. Ya, itu berbagai macam jenis. Dari jambret, mencuri, mencopet, begal, menipu secara face to face maupun menipu secara online. Saya kasih sayembara kepada para Kapolres. Barang siapa bisa menurunkan 50%,
saya kasih hadiah. Nggak ada yang berhasil. Hanya 1 kali dalam 1 tahun berhasil, Pak. Kalau musim lebaran. Nah, artinya apa? Pelakunya itu pada pulang kampung. Bukan masalah dia tidak melakukan. Libur dulu lah. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan alam, bersahabat dengan alam, berkolaborasi dengan alam. Dan kita juga mohon kesadaran orang-orang kaya, orang-orang yang punya lebih rezeki. Ya, kalau ditabung jangan banyak-banyak. Nanti kalau ada bank terlikuidasi, hilang semua duitnya. Baru bingung. Tabung secukupnya. Ya, emas jangan banyak-banyak lah. 1 ton cukup kita. Ya. Jadi artinya uang itu bisa dimanfaatkan, diputar untuk membantu masyarakat. Nah, dengan perhutani berarti potensi membuka lahan baru. Hanya saja nanti Pak Mulyadi yang jadi masalah. Tenaga kerjanya dari mana? Sekitar hutan sana kan agak jauh. Nah, makanya anak-anak muda yang pengangguran tuh bikinkan semacam camp. Ya. Bisa 3 bulan dapat uang sekian, bantu. Kalau dia masih bujang, bisa membantu keluarga, bisa membantu adiknya sekolah dan lain-lain. Nah, ini masalah juga, kan? Karena kalau tanah-tanah di pinggir jalan itu yang punya sertifikatnya udah jelas. Mau nggak beliau-beliau itu membuka lahan? Nah, sebenarnya kita juga sampaikan kepada, kalau saya setiap ngobrol dengan petinggi-petinggi, cobalah batasi alih fungsi ya dari tanah sawah tiba-tiba menjadi bangunan-bangunan. Cobalah kami ini yang sudah 50 tahun ya kerja di Jakarta, 30 tahun pulang ke kampung, sudah nggak ada sawah yang menghijau. Dari depan itu udah jalan rumah ke belakang. Lama-kelamaan ya, kecuali kalau nanti ada model teknologi sawah susun 10 kan ya, satu lahan ini bisa disusun menjadi 10. Berarti memungkinkan tanah yang besar dikecilkan jadi perumahan. Itu salah satu cara menghambat tanah-tanah subur menjadi tanah-tanah non subur. Tapi jangan lupa, ini ada BKKBN nggak? Ini Pak Bupati juga. Ya. Batasi pertumbuhan penduduk. Jangan sampai misalnya ya saya mohon maaf kadang-kadang membuat pernyataan yang agak orang yang tidak punya pekerjaan dengan tetap berani nikah berani, punya anak berani, dan lebih berani lagi cerai. Setelah cerai nanti dia pergi lagi, nikah lagi, ya, punya anak lagi. Kasihan anak-anaknya ini. Ya mohon maaf, berarti keluarga ini belum mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Nah, nanti kalau anak ini diasuh oleh ibu sendiri, ibunya mencari alternatif pergi ke luar negeri, yang ngasuh neneknya, kakeknya. Lama-lama orang sudah tua, pengawasan tidak bagus, merantau ke Jakarta. Dalam keadaan terpaksa berbuat satu kejahatan. Karena untuk memenuhi hajat hidup yang dasar, bukan yang lain-lain. Untuk itu kalau setiap masyarakat di sini dengan mengelola lahan-lahan yang bagus, kemudian mempunyai penghasilan dan mempunyai daya beli, insya Allah dia tidak akan lari-lari kemana. Ya. Kami pun yang sudah ini banyak kerja di kota itu, lama-lama merindukan kehidupan desa. Pengen sekali pensiun di desa dengan uang yang ya 1 juta bisa 1 minggu ya, Pak ya. Di Jogja bisa ada 1 juta 1 minggu. Puasanya 4 hari, Pak. Nah, yang paling penting kalau kita sudah nanam, berarti ada calon pembeli yang berkualitas. Ya. Jangan asal beli. Karena kemarin kami, Pak, waktu gelora pertama Semarak Ketahanan Pangan, kami coba menanam ini jagung manis yang benihnya dibantu oleh Kementerian Pertanian. Setelah panen, banyak suplainya. Harganya hanya dari 4.000 jadi 2.500. Saya tanya, kamu ada modal untuk nanam lagi? Nggak ada, Pak. Itu jangan sampai, Pak Mul. Kalau membeli panen harus yang kira-kira perusahaan bisa untung,